Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini pada siang hari yang cerah ini, saya bersama dengan Jana Yutim akan memanen ekoenzim yang sudah saya buat di tanggal 17 Januari 2025. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pemanenan ekoenzim itu membutuhkan fermentasi minimal waktunya 3 bulan. Ya, jadi kalau 17 Januari ini pada waktu pembuatannya seharusnya tanggal 17 April itu sudah harus dipanen. Tapi tidak harus 3 bulan. Kalau lebih malah bagus. Yang penting tidak kurang dari 3 bulan. Nah, di dalam proses memanen ekoenzim ini apa saja yang perlu dibutuhkan? Alat apa saja? Yaitu yang pertama mungkin corong ya, untuk memasukkan ekoenzim ke dalam jerigen. Nah, kemudian yang kedua bisa baskom ya. Terus yang paling penting adalah salinan, karena ini nanti untuk memisahkan antara kulit-kulit buah dengan cairan ekoenzimnya. Kemudian selain tempat, boleh juga botol-botol ya, botol-botol kecil yang sudah harus dipersiapkan. Untuk tempat ini kita juga tidak bisa langsung digunakan ya. Jadi tempat-tempat yang hasil panenan ekoenzim itu nanti harus steril. Steril dalam arti kering ya, sudah dicuci kering supaya penyimpanan ekoenzim nanti bisa bertahan lama. Kemudian penyimpanannya pun nanti diharapkan tidak terkena sinar matahari supaya bisa dipakai dalam waktu jangka yang lama. Nah, untuk botol yang kecil-kecil ini, bagaimana cara mensterilkannya atau membersihkannya? Cukup dari botol yang sudah tidak terpakai, kita isi dengan ekoenzim, ya. Kita isi dengan ekoenzim secukupnya saja. Kita masukkan ke dalam botolnya, kemudian kita kocok-kocok. Nah, kocok-kocok ini aja udah. Nah, ini dia akan sudah sifatnya dari ekoenzim ini nanti sudah membersihkan. Nah, kalau sudah sisanya ini dipakai di botol yang lain, jadi nggak usah setiap botol nggak usah memasukkan ekoenzim yang baru, sayang ya. Nah, jadi bisa dipakai seperti ini. Oke, untuk di botol selanjutnya seperti ini. Nah, kemudian dikocok-kocok lagi di botol yang berikutnya. Nah, untuk yang ini, untuk yang ada di sini nanti ini jangan dicampur dengan ekoenzim yang baru ya. Ini dibuang aja kalau sudah sampai di sini. Ya. Nah, untuk yang jerigen juga begitu sama. Ini kebetulan sudah saya masukin. Ini ya, kelihatan ya. Sudah saya masukkan ekoenzim, kocok-kocok aja. Tapi sebelumnya jerigennya ini juga udah dicuci dengan air bersih. Jadi ini untuk lebih steril atau lebih bersih lagi. Nah, ini kan ada. Nah, ini ada lagi jerigennya yang belum dibersihkan. Ini masukkan aja, nggak perlu diambilkan dari ekoenzim yang baru. Sayang ya, karena bisa digunakan untuk yang lain. Ini kan sudah artinya udah untuk membersihkan tempat yang sebenarnya nggak kotor, tapi kan istilahnya untuk membutuhkan. Nah, ini terus kocok-kocok terus. Nah, gunakan sampai beberapa kali. Nah, nanti kalau udah yang terakhir dibuang aja. Ini dikocok-kocok lagi. Nah, ini kita udah dapat 2 jerigen ya. Sekarang kita mulai memanen ekoenzimnya. Ada 2 cara. Kalau misalnya mau cepat, boleh ini dipakai ditaruh di atas jerigen, kemudian ini ditaruh di atasnya, atau kita taruh di baskom dulu. Kalau di baskom dulu boleh ini seperti ini, kita taruh di baskom dulu. Nah, kemudian di air yang di baskom baru kita masukkan ke jerigen.
mana yang paling mudah dan enak itu. Coba ini, nah, baunya harum. Nah, sekarang kita tumpahkan. Penuh lah. Jadi satu jerigen ini ternyata hasilkan hampir 2 jerigen 5 literan ekoenzim. Ekoenzim ini adalah sejuta manfaat ya, bisa untuk membersihkan kamar mandi, untuk ngepel, untuk cuci piring, untuk cuci baju dan sebagainya. Kemudian ampasnya ini juga sangat bermanfaat ya, ada berbagai manfaat untuk ampasnya, jadi jangan dibuang. Kalau dibuang kan percuma ini ya, kita sudah menyisihkan sampah untuk bermanfaat, begitu selesai dibuang kan nggak ada artinya. Jadi ini bisa di blender, kemudian dijadikan bantal kesehatan atau dipakai untuk membersihkan kamar mandi ya, untuk digosek-gosek dan sebagainya. Gitu ya. Setelah kita panen, jangan lupa kita tulis ya, kita tulis untuk panenan kita kapan, karena nanti banyak panen-panen berikutnya. Jadi yang lebih awal itu bisa dipakai berikutnya. Begitu juga yang ada di botol-botol juga diberi label ya, tanggal panennya ya. Mudah sekali cara memanennya. Untuk berikutnya, video berikutnya akan kami buatkan untuk manfaat daripada sisa atau ampas dari ekoenzim. Sekian hasil atau proses panen ekoenzim pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ditunggu untuk video-video berikutnya. Terima kasih.